Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa diberi kesehatan sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perpajakan untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan kepada orang pribadi atau badan atau wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Lalu jenis-jenis PPH. Jenis-jenis PPH yaitu pertama PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25 dan PPH pasal 29. Selanjutnya, subjek PPH. Pertama PPH orang pribadi, kedua PPH warisan yang belum terbagi, ketiga PPH badan, keempat PPH badan usaha tetap atau BUT. Selanjutnya yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ketiga, pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan pengembalian atau imbalan secara langsung. Ciri-ciri pajak daerah. Pertama, berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang disarankan ke daerah sebagai pajak daerah. Kedua, hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Ketiga, digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. Keempat, dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksakan karena subjek pajaknya. Selanjutnya, jenis-jenis pajak daerah. Pertama, pajak daerah kabupaten atau kota. Pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan atau pajak pusat yang disarankan ke daerah. Selanjutnya, pajak daerah atau provinsi. Pertama, pajak daerah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok. Selanjutnya, sumber pendapatan negara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak mencangkup yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak perdagangan internasional.
Selanjutnya, sumber pendapatan negara, yaitu hibah. Dalam Undang-Undang Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung programan pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima pemerintah dimasukkan dalam APBN. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor non-pajak mencangkup pertama keuntungan BUMN, kedua pendapatan sewa aset negara, ketiga harta tanpa ahli waris, keempat pendapatan dari denda, kelima hasil sitaan negara. Selanjutnya pajak. Pajak subjektif dan pajak objektif. Pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Pajak subjektif ini pada dasarnya fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari wajib pajak atau subjek, sesuai ketentuan undang-undang, kemudian menetapkan objek untuk pajaknya. Untuk pajak subjektif ini, besarnya jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan atau berfokus pada objek pajaknya. Pada dasarnya, pajak objektif ini fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak. Dan kemudian ditetapkan oleh subjeknya, tetapi tidak mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Selanjutnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pungutannya dibebankan oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Biasanya dibayar secara berkala atau teratur dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain dan biasanya pembayaran dilakukan per peristiwa dan tidak secara berkala. Biasanya terjadi dalam transaksi jual beli. Lalu pajak UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga ataupun badan usaha berskala kecil. Dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu usaha mikro dengan jumlah omset 300 juta per tahun. Yang kedua, usaha kecil dengan omset antara 300 juta sampai 2 miliar 500 per tahun. 3. Usaha menengah dengan omset antara 2 miliar sampai 50 miliar per tahun. Besaran pajak dengan omset maksimal 4,8 miliar adalah 0,5%. Besaran pajak dengan omset di atas 4,8 miliar adalah 1%. Sekian presentasi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.